Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan komik Master of Gu spoileran yang kemarin. Ya, di part sebelumnya diceritakan kalau si Fang Yuan itu dihimpit dari segala sisi. Dia dikejar-kejar oleh Ruonan atas kematian di salah satu anak karavan itu. Lalu kemudian di sisi lain, Baining juga sudah mendapatkan kemampuan yang lebih hebat, yang mana itu jelas akan membahayakan nyawa Fang Yuan. Dan yang paling parah, Spring Autumn Cicanda juga sudah hampir pulih sepenuhnya. Yang mana kalau misalnya dia sampai pulih sepenuhnya, Spring Autumn Cicanda bisa merusak aparatur milik Fang Yuan. Karena Spring Autumn Cicanda itu dia ada di peringkat 6. Otomatis kekuatan dari Fang Yuan sekarang tidak akan mampu untuk menahannya. Ya, dia benar-benar ada di ujung kematian entah dari sisi manapun. Lalu bagaimana cara dia untuk menghadapi semua itu? Kita akan lihat bersama. Langsung aja kembali ke ceritanya. Situasi terkini, penyelidik ilahi Xie masih berada di ruang rahasia terowongan bawah tanah dari klan Guyue. Di sana Ruonan masih terlihat melanjutkan aktivitasnya, yaitu membaca catatan dari keluarga Guyue. Biksu Anggur Bunga memohon dengan kerendahan hati dan meminta bantuan dari pemimpin klan keempat. Pemimpin klan 4 yang baik hati dan penuh belas kasihan akhirnya ingin membantu biksu itu. Tapi sayangnya tiba-tiba biksu Anggur Bunga melancarkan serangannya dan menyerang pemimpin klan keempat. Melihat itu pemimpin klan keempat menjadi marah besar dan langsung membunuh biksu Anggur Bunga di tempat itu juga. Dan tak lama kemudian pemimpin klan keempat juga meninggal. Gumam Ruonan sambil membaca catatan itu. Sayang sekali, biksu Anggur Bunga ini meninggal di tempat dan tidak meninggalkan warisan. Jika ada warisan yang ditinggalkan, mungkin saja itu dapat membantu penyelidikan ini. Gumam Ruonan sambil menghela nafas dalam hatinya. Tapi, Ruonan tidak menyerah dan terus membaca catatan itu. Beberapa waktu berlalu dan saat waktu mereka mulai habis, Yaoji mengajak mereka untuk keluar. Saat mereka telah keluar dari terowongan bawah tanah, Fang Zheng telah menyambut kedatangan mereka. "Bagaimana? Apakah kalian mendapatkan sebuah petunjuk?" tanya Fang Zheng. Mendengar pertanyaan dari Fang Zheng, Sueleng hanya diam. Sedangkan Ruonan tersenyum pahit lalu menggelengkan kepala. "Aku baru saja memikirkan sesuatu yang mungkin bisa membantu penyelidikan ini. Sebelumnya, kakak dan fraksi Qi memiliki hubungan yang cukup dekat. Ketua fraksi Qi, yaitu Guyue Qilian, pernah membela kakak di depan semua orang. Nona Xie, apakah menurutmu ada kemungkinan jika ulat minuman keras yang dimiliki oleh kakak berasal dari tetua Qilian?" tanya Fang Zheng. Mendengar itu, Ruonan kemudian mengerutkan keningnya dan berpikir alasan mengapa Fang Yuan dapat terlibat dengan fraksi Qi. Apakah petunjuk tentang fraksi Qi ini akan berguna? Pikir Ruonan dalam hati. Lalu tanpa sadar dia pun menatap ayahnya. "Ayah, kamu pasti juga sudah menemukan beberapa petunjuk, bukan? Jika ayah yang menangani kasus ini, pasti kasus ini sudah selesai. Kemampuanku sekarang masih jauh di bawah ayah. Akan tetapi, aku yakin jika ayah di sini, bahkan jika aku gagal, maka kebenarannya akan terungkap dan pembunuhnya pun akan dihukum," kata Ruonan yang merasa malu sekaligus kagum dengan ayahnya. Dengan keberadaan ayahnya di sampingnya, maka Ruonan tidak perlu khawatir jika pembunuh itu akan lolos.
Tetapi gadis muda itu dengan cepat menggelengkan kepalanya lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Ronan, kamu pasti bisa. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk melampaui ayah? Bagaimana kau bisa melampaui kehebatan ayah jika kamu selalu mengandalkannya?" Pikir gadis muda itu yang seolah menampar dirinya sendiri. Seketika semangatnya pun kembali membara. Setelah itu, Ronan kembali fokus dan menganalisis kasusnya. Jika Fang Yuan tidak mendapatkan ulat minuman keras itu dari warisan keluarga, tetapi mendapatkannya dari orang lain, maka fraksi Qi memang orang yang paling mencurigakan. Tetapi, mengapa fraksi Qi ingin memperhatikan orang biasa seperti Fang Yuan yang hanya memiliki bakat kelas 3? Apa keunggulan dari Fang Yuan sehingga fraksi Qi ingin berinvestasi padanya? Apakah karena dia adalah saudara dari Fang Zheng? Tapi alasan itu jelas tidak masuk akal. Tidak masuk akal? Tunggu sebentar. Mungkin saja ini bukan dari fraksi Qi yang berinisiatif untuk membantu Fang Yuan. Apakah Fang Yuan yang memaksa mereka? Jika memang seperti itu, memangnya rahasia apa yang diketahui oleh Fang Yuan sehingga itu sampai menekan fraksi Qi dan juga memberikan ulat minuman keras padanya? Ronan terus memutar otak dan perlahan mulai mendapatkan jawaban di dalam pikirannya. Akan tetapi, jawaban ini hanya seperti kepingan puzzle yang masih sulit untuk dipecahkan. Tiba-tiba gadis itu mengangkat kepalanya, menatap Zueleng lalu berkata, "Ayah, aku ingin meminjam penunjuk kaktus." Zueleng kemudian menjawab dengan santai, "Petunjuk yang diberikan oleh penunjuk kaktus hanya berdasarkan pada informasi yang dimiliki oleh penggunanya, dan itu pun tidak selalu akurat. Apa kamu benar ingin menggunakannya?" Mendengar itu, Ruonan segera mengangguk dengan tegas, dan dia yakin bahwa dia ingin menggunakan penunjuk kaktus. Penunjuk kaktus sebenarnya adalah sebuah gu peringkat 3, yang mana itu digunakan untuk mencari petunjuk. Setelah itu, Ruonan kemudian menguburkan gu itu di tanah, dan kemudian mengalirkan energi Primeval Essence miliknya untuk mengaktifkan gu itu. Setelahnya Ruonan pun berlutut dan meletakkan tangannya di tanah. Tak lama kemudian, sebuah tunas mulai tumbuh dari tanah. Dengan cepat, tunas itu tumbuh dan berkembang semakin besar, sehingga penampilannya berubah seperti kaktus dengan batang yang tebal dan dipenuhi dengan duri hitam yang tajam. Setelah itu, sebuah bunga mulai mekar di puncak batang kaktus itu. Bunga itu tumbuh perlahan, dan seiring berjalannya waktu, tampilan bunga itu terlihat semakin cantik. Tapi di sisi lain, batang kaktus juga mulai menyusut, seolah kelembapannya tengah dihisap oleh bunga itu. Setelah bunga itu mekar sepenuhnya, Ruonan pun memetik bunga itu. Lalu batang kaktus itu pun berubah menjadi warna abu-abu dan mati. Kemudian Ruonan membuka bunga itu dengan hati-hati. Lalu seketika, bunga itu berubah menjadi selembar kertas putih dan hanya bertuliskan satu kata pada kertas itu, yaitu bakat. Mungkin menurut orang lain kata itu bukanlah sesuatu yang penting, tetapi bagi Ruonan itu adalah sebuah kata dan sebuah petunjuk yang sangat berharga. "Benar, ini tentang bakat," kata Ruonan. Setelah itu Ruonan kembali mengambil surat yang diberikan oleh Jiafu. Dalam surat itu tuh ada informasi yang menjelaskan tentang Gu Yue Jilian, yang mana dia membeli gu air pembersih. Ini dia. Sebelumnya aku hanya mengabaikan informasi ini. Tetapi jika dipikir lebih dalam, mengapa tetua Jilian membutuhkan gu air pembersih ini?
Gu ini digunakan khusus untuk membersihkan aparatur dari aura Primevalescence asing. Jika tetua Jilian ingin memberikannya kepada penerus fraksi Qi, apakah itu artinya penerus fraksi Qi memiliki bakat yang buruk? Sehingga Jilian berencana untuk menambah Primevalescence dalam aparatur pewarisnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, Jilian berencana menggunakan Gu air pembersih untuk menghilangkan efek sampingnya. Jika Fang Yuan mengetahui rahasia ini dan menggunakan alasan ini untuk memeras fraksi Qi, maka mungkin fraksi Qi akan memberikan Fang Yuan ulat minuman keras, kata Ruonan. Nona Xie, Anda sungguh luar biasa. Hanya dari satu kata ini, tapi Anda dapat menyimpulkan banyak hal. Tetapi pewaris dari fraksi Qi, yaitu Gu Yue Jicheng, memiliki bakat kelas 2, kata Fang Zheng. Bakat kelas 2? Mungkin saja informasi itu telah dipalsukan. Sebenarnya sangat mudah untuk membuktikan hal itu. Kami hanya perlu memeriksa aparatur milik Jicheng, dan semua kebenarannya akan terungkap, kata Ruonan sambil tersenyum dan tampak bersemangat. Kita tidak perlu melakukan hal itu. Kita datang ke sini untuk menyelesaikan sebuah kasus, bukan untuk membuat masalah baru. Kita hanya orang luar dan tidak berhak untuk mencampuri urusan politik di dalam klan Gu Yue, kata Sueleng dengan tegas yang mencoba menghentikan putrinya. Jika kebenaran ini sampai terungkap, maka akan menjadi pukulan besar bagi fraksi Qi, dan tentu itu akan membuat konflik politik di antara para petinggi desa Gu Yue. Setelah mendengarkan teguran dari ayahnya, Ruonan lalu mengangguk dan berkata, "Ayah benar. Selain itu, masih ada cara lain untuk membuktikan hal ini. Saat upacara kebangkitan, untuk melihat bakat yang mereka miliki, klan Gu Yue pasti menggunakan Gu foto audio untuk merekam ritual penting itu. Aku ingin melihat rekaman saat upacara kebangkitan." Setelah itu mereka pun pergi ke tempat Gu Yuebo untuk melihat rekaman saat upacara kebangkitan. Di tempat Gu Yuebo kemudian berkata, "Penyelidik ilahi Xie, selama beberapa hari ini Anda telah mengalami banyak kesulitan untuk menyelidiki kasus ini. Silakan nikmati teh ini. Dan terkait dengan rekaman yang ingin Anda lihat, saya telah meminta seseorang untuk mengambilkannya." Gu Yuebo mengatakan semua itu dengan senyuman. "Terima kasih pemimpin klan, kami akan menunggunya," kata Sueleng dengan sopan. Sementara Ruonan dan Fang Zheng hanya diam berdiri di samping Sueleng. "Penyelidik ilahi Xie, apakah aku boleh meminta sesuatu?" kata Gu Yuebo tiba-tiba. "Silahkan katakan saja pemimpin klan," jawab Sueleng. Sebenarnya ini adalah urusan internal antara ketiga klan di Gunung Qingmao. Ketiga klan ini selalu memiliki perselisihan, tetapi semuanya berubah setelah gelombang serigala datang. Klan Xiong memiliki niat jahat dan mencoba memanfaatkan peristiwa ini untuk melemahkan klan Gu Yue dan klan Bai. Negosiasi kami untuk meminta kompensasi dari klan Xiong juga telah berakhir dan kami tidak mendapatkan kompensasi apapun. Oleh karena itu, ketiga klan telah bersepakat untuk mengadakan turnamen 3 klan. Hanya Master Gu di bawah usia 30 tahun yang dapat berpartisipasi dalam turnamen ini. Di sisi lain, sebenarnya saya telah merasa ada yang aneh dengan Fang Yuan sejak lama. Tetapi karena gelombang serigala ini, saya tidak dapat menyelidikinya dengan jelas. Jika Fang Yuan benar-benar menjadi pembunuh dari Jia Jinseng, maka saya tidak akan melindunginya. Tapi, saya harap jika penyelidik ilahi Xie tidak keberatan untuk menunda penyelidikan ini selama beberapa hari, karena turnamen 3 klan akan diselenggarakan besok.
kata Gu Yuebo yang mencoba menjelaskan semuanya. Turnamen ketiga klan ini adalah momen yang sangat penting. Hasil dari turnamen ini akan mempengaruhi masa depan klan mereka untuk beberapa tahun ke depan, dan juga berhubungan dengan pembagian manfaat dari Gunung Qingmao. Sebagai seorang Master Gu peringkat 3, sekarang Fang Yuan adalah kekuatan tempur yang sangat penting bagi desa Guyue. Sama seperti pemimpin klan Bai yang sangat menaruh harapannya pada Bai Ning. Gu Yuebo juga ingin memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Fang Yuan untuk mempertahankan posisi dari klan mereka. Mendengar itu, Sueleng tampak terdiam. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Sekarang Fang Yuan telah bersiap untuk menjalankan rencana yang sebelumnya ia pikirkan. Sudah waktunya untuk bertindak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Fang Yuan. Ketika malam tiba, Fang Yuan berada dalam sebuah ruangan yang gelap. Fang Yuan telah melepaskan baju miliknya dan kini mengenakan gaun hitam yang panjang sampai menutupi kakinya. Dengan rambut hitam panjangnya, saat ini Fang Yuan terlihat seperti hantu yang bergerak di kegelapan malam. Sebelumnya Fang Yuan telah membuat kesepakatan dengan Mo Chen, dan sekarang Fang Yuan telah menerima Gu besi babi serta 40.000 Primeval Stone. Satu-satunya yang belum Fang Yuan miliki sekarang adalah Gu Worm tipe penyembuh. Untuk sekarang aku harus melupakan Gu Worm penyembuh. Bagaimana mungkin semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita? Pada kenyataannya, hidup memang penuh dengan pilihan yang tidak dapat dihindari, gumam Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan menghela nafas jenak, lalu dia pun membuka pintu ruangan dan menggunakan Gu sisik penyembunyi untuk menghilangkan diri di dalam kegelapan malam. Fang Yuan mulai berjalan. Sekarang dia benar-benar terdesak dan terpaksa untuk mengambil langkah ini karena situasi yang sangat menghimpit dirinya. Aku hanya dapat mengambil resiko dan bertaruh pada langkah yang kuambil, kata Fang Yuan. Dia benar-benar menaruh harapannya sekarang pada lotus harta karun esensi surgawi. Jika Fang Yuan berhasil mengambil lotus harta karun esensi surgawi, maka mata air roh di gua bawah tanah akan kehilangan kemampuannya, sehingga para petinggi klan pasti akan melakukan penyelidikan dengan gencar. Tetapi, apapun yang dilakukan oleh klan, mata air roh tidak akan pulih, sehingga satu-satunya pilihan mereka agar klan dapat bertahan hidup adalah dengan merebut mata air roh milik klan lain. Fang Yuan menyadari jika langkah yang dia pilih kali ini sangatlah berisiko. Akan tetapi, Fang Yuan tidak memiliki pilihan lain. Pemulihan dari Spring Autumn Cicanda semakin menekan aparatur miliknya. Dan sekarang Fang Yuan hanya bisa mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan sedikit harapan untuk bertahan hidup. Kita akan kembali ke aula pavilion klan. Di sana seorang Master Gu segera memberikan Gu foto audio kepada Gu Yuebo. Gu itu berada dalam kepemilikan pemimpin klan Gu Yuebo. Sebelum Gu Yuebo mengaktifkan Gu foto audio, dia berkata, "Penyelidik Ilahi Xie, bagaimana pendapat Anda tentang permintaan saya sebelumnya?" tanya Gu Yuebo sambil tersenyum. Kemudian Sueleng berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Baiklah, jika Fang Yuan benar-benar adalah pembunuh Jian Jinseng, aku akan memberikan cukup waktu kepadanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 klan." Perkataan penyelidik ilahi ini sangat berharga. Saya sangat mempercayai Anda, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengertian Anda, kata Gu Yuebo sambil tersenyum. Di sisi lain sebenarnya, Gu Yuebo merasa kesal kepada penyelidik Ilahi Xie.
Gu Yuebo telah mengetahui jika sebelumnya Yaoji diam-diam telah membawa mereka ke dalam gua bawah tanah, bahkan membiarkan mereka membaca catatan resmi dan sejarah klan. Akan tetapi, sekarang Gu Yuebo harus menahan amarahnya dan fokus untuk menghadapi turnamen 3 klan. Untungnya semua informasi asli hanya tercatat dalam catatan rahasia klan dan hanya pemimpin klan yang dapat mengaksesnya, pikir Gu Yuebo dengan sedikit rasa bangga dalam hati. Catatan sejarah klan Gu Yue memang terbagi menjadi catatan resmi dan catatan rahasia. Catatan resmi disimpan di ruang rahasia gua bawah tanah, dan catatan resmi dapat dilihat oleh semua tetua klan. Isi catatan itu bertujuan untuk mendidik generasi berikutnya dan sebenarnya berisi informasi palsu. Sedangkan catatan rahasia mencatat semua detail sejarah tanpa pemalsuan. Bahkan beberapa rahasia yang tak dapat diungkapkan juga ada di dalam catatan rahasia itu. Pemimpin klan Gu Yue, sekarang ayahku telah menyetujui permintaanmu. Segera tunjukkan rekaman itu kepada kami, kata Ruonan yang mendesak karena dia terlihat sedikit kesal. Bahkan jika penyelidik Ilahi Xie tidak setuju pun, aku akan tetap menunjukkan rekaman ini untuk membantu penyelidikan kalian, kata Gu Yuebo yang mencoba menenangkan Ruonan. Segera dia mengaktifkan Gu foto audio. Kemudian Gu itu mengeluarkan asap 7 warna dan membentuk gambar saat upacara kebangkitan. Setelah gambar itu muncul dengan cepat, Fang Zheng dapat menemukan dirinya dan juga banyak wajah lainnya yang dia kenal. Itu Fang Yuan, kata Ruonan saat menemukan posisi Fang Yuan. Lalu saat semua orang yang berada di aula menaruh fokusnya kepada Fang Yuan, saat itu Fang Yuan sedang berjalan bersama dengan yang lainnya. Tetapi pandangan Fang Yuan terlihat begitu tenang dan sangat berbeda dengan anak lainnya. Fang Yuan terlihat sangat aneh, gumam Gu Yuebo. Kemudian upacara kebangkitan pun dimulai, dan satu persatu anak muda dari klan Gu Yue mulai melangkah ke sungai bawah tanah, dan mereka menuju ke lautan bunga itu. Yang pertama adalah Gu Yue Mobe, yang diketahui jika dia memiliki bakat kelas 2. Kemudian Gu Yue Jicheng yang juga diuji saat itu. Saat Jicheng melangkahkan kakinya, Ruonan benar-benar memperhatikan detailnya. Ini aneh, Jicheng terlihat terlalu gugup. Gerakannya sangat kaku dan kulitnya juga terlihat tidak normal. Jika memperhatikannya dengan cermat, terlihat jika Jicheng telah melakukan sesuatu pada tubuhnya yang dapat menarik perhatian dari Gu Harapan. Ini jelas adalah sebuah kecurangan, pikir Ruonan. Kemudian, giliran Fang Yuan telah tiba. Ruonan mengernyitkan dahinya saat melihat langkah Fang Yuan. Sepanjang perjalanan ekspresi Fang Yuan tetap tenang dan tidak berubah sedikit pun. Ekspresi Fang Yuan tanpa acuh tak acuh, seperti menjelaskan jika seolah-olah Fang Yuan sudah tahu ini akan terjadi. Jika aku berada di posisinya saat ini, sebagai seorang anak yang berusia 15 tahun, dengan harapan semua orang padaku, aku tidak mungkin bisa setenang itu setelah aku mengetahui diriku memiliki bakat kelas 3. Aku pasti akan merasa frustasi, kecewa, dan juga putus asa. Tapi bagaimana Fang Yuan bisa tetap tenang seperti ini? Pikir Ruonan. Saat ini keraguan dan kecurigaan kepada Fang Yuan melanda pikiran Ruonan. Lalu sampai pada akhirnya tiba giliran Fang Zheng. Fang Zheng melihat dirinya sendiri dan kembali mengenang peristiwa itu. Setelah mengetahui jika Fang Zheng memiliki bakat kelas 1, semua orang terkejut dan bersorak kagum. Upacara kebangkitan adalah peristiwa penting yang dapat mengubah hidupnya. Fang Zheng, ada sesuatu yang ingin kutanyakan, kata Ruonan tiba-tiba. Nona Xie,
Apakah itu? Tanyakan saja apa yang Anda ingin tanyakan. Jika saya bisa, saya akan menjawabnya. Jawab Fang Zeng sambil tersenyum. Ini tentang kakakmu. Saat Fang Yuan menarikmu keluar dari sungai, aku melihat jika bibirnya bergerak. Apa yang dia katakan saat itu? Tanya Ruonan dengan tatapan tajam. Yang kakak katakan? Fang Zeng tampak bergumam lalu mengingat momen itu. Oh, aku ingat sekarang. Saat itu kakak berkata, jalan menuju masa depan akan menarik. Anehnya aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Tapi setelah sekarang mengingatnya, aku merasa jika perkataan kakak memiliki makna yang mendalam. Seolah-olah kakak sudah tahu jika aku memiliki bakat kelas 1, kata Fang Zeng. Mendengar perkataan Fang Zeng, dengan cepat Ruonan menjawab. Tidak, dia tidak bicara tentang bakat kelas 1, tapi dia bicara tentang sesuatu yang lain. Seketika tubuh Ruonan bergetar dan ekspresinya terlihat rumit. Nona Xie, apa maksudmu? Tanya Fang Zeng yang tampak kebingungan. Lihatlah, Fang Yuan. Apa kamu tidak menyadari jika Fang Yuan terlalu tenang? Bahkan setelah mengetahui dirinya memiliki bakat kelas 3, sedangkan saudaranya memiliki bakat kelas 1. Orang normal pasti akan merasa kecewa dan memiliki kecemburuan. Tetapi Fang Yuan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun dan tetap tenang. Kata Ruonan menjelaskan apa yang dia pikirkan. Perkataan Ruonan itu menarik perhatian semua orang, bahkan membuat Gu Yuebo melihat rekaman itu dengan serius. Fang Zeng pun tampak terpukul. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Pikir Fang Zeng. Sebelumnya aku hanya mengira kata bakat yang ditunjukkan oleh Gu penunjuk kaktus itu tertuju pada Ciceng. Tetapi setelah menyelidiki lebih dalam, petunjuk itu mungkin saja ditujukan kepada Fang Yuan, gumam Ruonan. Nona Xie, apa yang Anda maksudkan? Saya benar-benar tidak dapat memahaminya, kata Fang Zeng yang menjadi bingung setelah mendengar gumaman dari Ruonan. Hanya ada satu situasi yang akan membuat Fang Yuan begitu tenang dan merasa tidak cemburu dengan bakat yang dimiliki oleh Fang Zeng. Hal itu berarti Fang Yuan memiliki sesuatu yang lebih besar. Mungkin saja Fang Yuan memiliki kekuatan tersembunyi yang dia rahasiakan dari semua orang, kata Ruonan. Jadi maksud Anda, Fang Yuan sebenarnya tidak memiliki bakat kelas 3 dan dia dengan sengaja menyembunyikan bakatnya? Jika memang Fang Yuan sebenarnya memiliki bakat kelas 1 atau 2, kenapa dia tidak menunjukkannya sejak awal? Kata Gu Yuebo yang mencoba memahami perkataan Ruonan yang juga terlihat sangat terkejut. Kemudian Gu Yuebo menggelengkan kepalanya dan dia berkata lagi, pemikiran ini belum cukup untuk membuktikan semuanya. Menyembunyikan bakat dan mengungkapkan bakat adalah dua hal yang berbeda. Bahkan jika Fang Yuan tidak mengetahuinya, setelah 1 atau 2 tahun di akademi, seharusnya Fang Yuan sudah menyadari kekuatannya. Tentu saja Fang Yuan mengetahui semuanya. Itu sebabnya dia tidak berani mengungkapkan kebenarannya, kata Ruonan tanpa ragu. Apa maksudmu? Tanya Gu Yuebo. Setelah itu Ruonan menatap Gu Yuebo dan berkata, pemimpin klan Gu Yue, apakah Anda tahu tentang 10 anak Renzu? Gu Yuebo sangat terkejut saat menyadari makna sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh Ruonan. Dalam sekejap ekspresi Gu Yuebo berubah. Matanya melebar meskipun mulutnya terbuka. Tapi Gu Yuebo tidak dapat mengatakan apapun. Bahkan mungkin ini adalah pertama kalinya Fang Zeng melihat ekspresi Gu Yuebo yang seperti ini. 10 anak Renzu memiliki 10 bakat luar biasa yang menentang surga.
Bahkan dengan bakat itu membuat surga merasa cemas dan tidak memberikan umur panjang padanya. Ya, bakat itu adalah 10 fisik ekstrim. Setelah melihat reaksi dari Gu Yuebo, kemudian Ruonan kembali melanjutkan penjelasannya. Dalam sejarah, seiring berjalannya waktu, satu persatu dari 10 anak Renzu meninggal dunia. Kemudian, Renzu mengumpulkan mayat dari 10 anaknya dan mengorbankan dirinya untuk masuk ke perut Gu turunan. Lalu Gu itu meledak dan menyebar ke seluruh negeri, sehingga menciptakan banyak kehidupan manusia pertama di berbagai daerah. Menurut cerita, masing-masing dalam diri kita memiliki garis keturunan dari Renzu dan ke-10 anaknya. Hal yang membedakan adalah kebanyakan orang memiliki garis keturunan yang menipis. Tapi bagi beberapa orang lain, seiring berjalannya usia dan juga dengan kultivasi, maka hal itu mulai membawanya menuju ke ranah ekstrim. Dan ketika garis keturunan itu muncul, saat itulah 10 fisik ekstrim akan berkembang. Jangan bilang jika Fang Yuan memiliki salah satu bakat dari 10 fisik ekstrim itu, kata Gu Yuebo yang sangat terkejut. Hal itu mungkin saja terjadi. Hanya dengan memiliki bakat 10 fisik ekstrim, maka dapat membuat Fang Yuan menjadi begitu tenang dan tidak merasakan iri. Karena takut mati lebih awal, maka Fang Yuan memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran ini, kata Ruonan. Mendengar penjelasan itu, semua orang menjadi tercengang. Analisis Ruonan kali ini memiliki bukti dan argumen yang sangat kuat. Bahkan Sweleng pun tidak berpikir akan hal itu. Sayangnya, kesimpulan yang dipikirkan oleh Ruonan itu sangat berbeda dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, Ruonan tidak akan kepikiran tentang reinkarnasi dan yang lain. Jadi, ini adalah analisis paling masuk akal. 10 fisik ekstrim. Itu pasti fisik yin bulan kuno sunyi, kata Gu Yuebo. Saat ini tubuhnya gemetar, tapi hatinya sangat gembira. Jika dibandingkan dengan yang lain, Gu Yuebo memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sejarah rahasia klan, dan juga dia mengetahui banyak rahasia kuno. Sebelum kematian dari leluhur generasi pertama, beliau meninggalkan pesan terakhir dalam wasiatnya, yang tertulis bahwa jika suatu hari nanti, klan Gu Yue akan memiliki Master Gu dengan salah satu dari 10 bakat ekstrim. Dan itu adalah bakat fisik yin bulan kuno. Master Gu itu akan membuat dunia terasa bergetar dan akan membawa klan Gu Yue ke masa kejayaan yang baru. Leluhur itu juga menginstruksikan jika suatu saat bakat 10 fisik ekstrim itu akan muncul, maka mereka harus membawa Master Gu itu ke kuburan kolam darah. Sebagai pemimpin dari klan Gu Yue, tentu saja Gu Yuebo juga memahami kelemahan dari 10 fisik ekstrim ini. Tetapi berdasarkan surat wasiat itu, leluhur generasi pertama tampaknya mengetahui cara untuk mengatasi kelemahan ini. Dan metode itu tersimpan di dalam peti mati tempat dia bersemayam. Jika memikirkan keanehan ini, mungkin saja Fang Yuan adalah jenius yang diramalkan dan memiliki bakat fisik yin bulan kuno sunyi, pikir Gu Yuebo dalam hatinya. Sedang di sisi lain, Fang Zeng yang dari tadi hanya diam dan mendengarkan semua penjelasan itu, dengan segera menggelengkan kepalanya dan tidak menerima teori itu. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Selama ini kakak dapat menipu semua orang, kata Fang Zeng yang sangat terkejut. Jika Ciceng saja bisa menipu semuanya, mengapa Fang Yuan tidak bisa? Bakat 10 fisik ekstrim memiliki potensi yang luar biasa. Mungkin Fang Yuan sejak awal telah mengetahui bakatnya itu dan menyembunyikannya dari semua orang.
Mungkin saja Jia Jinseng dibunuh oleh Fang Yuan karena dia mengetahui tentang rahasia ini, kata Ruonan yang mana menunjukkan ekspresi penuh penyesalan. Akan tetapi saat Gu Yuebo mendengarkan kalimat terakhir yang dikatakan oleh Ruonan, dengan segera dia berkata, "Mohon perhatikan perkataan Anda, Nona Xie. Kita masih belum tahu dengan pasti apakah benar Fang Yuan adalah pembunuh dari Jia Jinseng. Fang Yuan adalah anggota klan Gu Yue. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan menjadi urusan antara klan Gu Yue dengan klan Jia. Anda di sini hanya bertugas untuk menyelidiki kasus ini." Ekspresi Gu Yuebo kini terlihat tidak senang. Bagaimanapun, menurut Gu Yuebo, Fang Yuan itu adalah harapan klan. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Fang Yuan sampai diambil alih oleh klan Jia atau bahkan dibunuh dengan tragis. Ya, sikap pemimpin Gu Yuebo berubah drastis. Sebelumnya dia menganggap Fang Yuan sebagai orang yang memiliki bakat kelas 3 dan tidak peduli kepadanya. Tetapi setelah sekarang Gu Yuebo mengira jika Fang Yuan memiliki bakat fisik ekstrim, maka Gu Yuebo harus melindungi Fang Yuan, sekalipun jika itu berarti harus menyinggung klan Jia. Oh, ternyata pemimpin klan Gu Yue sangat cepat mengubah pendiriannya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Aku seharusnya tidak mengungkapkan kebenaran tentang 10 fisik ekstrim ini begitu saja. Tampaknya pemimpin klan Gu Yue sekarang justru ingin melindungi Fang Yuan. Itu akan menjadi hambatan besar dalam menyelesaikan kasus ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Ayah? Pikir Ruonan dalam hatinya, dan tanpa sadar dia menoleh ke arah ayahnya. Ayah di mana? Kata Ruonan yang terkejut karena dia tidak lagi melihat sosok ayahnya. Sebelumnya Sueleng masih berada di sana, tapi dalam sekejap mata dia telah pergi tanpa jejak. Di sisi lain, Gu Yuebo yang menyadari sosok Sueleng yang tidak lagi ada di aula membuatnya menjadi tegang. Dia bertanya-tanya kenapa Sueleng tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, Gu Yuebo menghubungkan kepergian Sueleng ini dengan Fang Yuan. "Fang Zeng, aku akan mencari kakakmu. Kau pergilah dan beritahu tetua klan lainnya untuk segera berkumpul dan bertemu denganku," kata Gu Yuebo. Lalu dia mengaktifkan sebuah guom dan terbang keluar dari jendela aula. Melihat kepergian dari Gu Yuebo membuat Ruonan hanya mendengus. Lalu dengan segera dia juga berlari menuju ke kediaman Fang Yuan. Sekarang hanya Fang Zeng yang tersisa di aula itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata Fang Zeng dengan kesal. Keadaan Fang Zeng saat ini sangat buruk. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar dengan sangat hebat. Saat ini Fang Zeng merasa jika dunia telah hancur dalam kegelapan. Bakat kakak sebenarnya adalah salah satu dari 10 fisik ekstrim. Bahkan bakat kelas 1 milikku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kakak, kata Fang Zeng, yang mana air mata langsung keluar dari pelupuk matanya. Selama ini pencapaian terbesar Fang Zeng adalah memiliki bakat yang lebih tinggi dari kakaknya. Tapi setelah mengetahui fakta kejam ini, keyakinan Fang Zeng benar-benar runtuh seketika. "Kakak!" teriak Fang Zeng, yang mana dia terus menangis di tempat itu. Kemudian, sudut mata Fang Zeng kembali melirik ke arah rekaman upacara kebangkitan itu. Fang Zeng tiba-tiba merasakan jika dari ekspresi tenang yang ditunjukkan oleh Fang Yuan, tatapannya dapat diibaratkan seperti dia berada di gunung yang menjulang tinggi dan sedang menatap penampilan yang menyedihkan dari Fang Zeng yang ada di bawah gunung. Mata itu seakan-akan berkata, "Adikku Fang Zeng yang ceria, kau tidak akan pernah bisa
tak akan pernah bisa menyentuhku. Saat ini Fang Zeng merasa depresi yang luar biasa, dan suara seperti itu terus bergema di hatinya. Sebelumnya Fang Zeng mengira jika dia telah menghilangkan bayang-bayang Fang Yuan yang selalu menghantuinya. Tetapi setelah mengetahui kenyataan hari ini, perasaan itu kembali menyerang hatinya, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Sial, aku akan mati, mati!" teriak Fang Zeng. Saat ini Fang Zeng sedang tenggelam dalam bayangan ilusinya. Bahkan dia mencengkram lehernya sendiri dengan sangat erat. Tak lama kemudian, Fang Zeng terjatuh ke lantai. Dan karena kekurangan oksigen, wajahnya menjadi merah, matanya perlahan-lahan mulai memudar. "Tidak, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati," kata Fang Zeng sambil terus mencekik lehernya sendiri. Kali ini, tangan Fang Zeng meraih ubin di lantai. Dia menggunakan banyak tenaganya hingga membuat kukunya patah dan darah mengalir dari ujung jarinya. Meskipun tubuh Fang Zeng tidak mengalami luka yang fatal, tapi hatinya benar-benar terluka dengan parah. Seolah-olah dia sudah kehilangan harapan hidupnya. "Memangnya kenapa jika kakak memiliki bakat 10 fisik ekstrim? Kakak telah melakukan tindakan yang salah. Kakak telah membunuh seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Kakak harus membayar segala dosa yang telah dia lakukan. Kakak, pasti kamu juga yang telah membunuh Jia Jinseng. Kamu telah berjalan di jalan yang salah. Tapi kenapa bakatmu lebih baik dariku?" pikir Fang Zeng. Tiba-tiba suara berdenging di dekat telinga Fang Zeng. Sebuah percikan api mulai berkobar dalam hati Fang Zeng. Bara yang hampir padam tiba-tiba telah hidup kembali, dan tangan yang mencengkram lehernya mulai terlepas. Saat ini tubuh Fang Zeng bergetar, dan dia hanya berlutut di lantai dengan satu tangan yang menopang dirinya. Sedangkan yang lain kini penuh dengan luka karena ulahnya sendiri. Wajah Fang Zeng yang sebelumnya sangat mengerikan perlahan mulai kembali tenang. Tiba-tiba Fang Zeng tertawa. Suaranya melengking dan terdengar menakutkan. Selain itu, terdapat cahaya api yang bergerak di sekitar wajah Fang Zeng. Api itu seperti tarian iblis. Kita akan pindah ke sisi yang lain. Sekarang Gu Yuebo telah sampai di kediaman Fang Yuan. "Tidak ada seorang pun di sini," gumam Gu Yuebo yang telah memeriksa seluruh rumah, tapi tidak menemukan Fang Yuan. Dengan menghilangnya Fang Yuan dan Sueleng secara tiba-tiba membuat Gu Yuebo merasa gelisah. Tak lama kemudian, Ruonan juga datang ke kediaman Fang Yuan. Melihat itu, Gu Yuebo langsung berteriak, "Katakan di mana Fang Yuan berada." "Bagaimana saya bisa mengetahui keberadaan dari Fang Yuan? Saya baru saja datang," kata Ruonan dengan keras. Bahkan Ruonan sendiri tidak merasa takut meskipun kali ini dia sedang bicara dengan pemimpin klan. "Cih, jika begitu kenapa Sueleng juga tiba-tiba menghilang? Nona Xie, bisakah kau menjelaskannya padaku?" kata Gu Yuebo sambil berjalan mendekati Ruonan. Setelah itu ekspresi Ruonan sedikit tercengang dan dia kembali mengingat jika sejak awal kasus ini memang terlihat aneh. Sebelumnya, penyelidik ilahi berencana untuk datang ke Gunung Qingmao tahun depan. Akan tetapi, suatu hari ada seekor bangau putih turun dari langit. Bangau itu membawa sebuah surat dan memberikannya kepada Sueleng. Setelah melihat isi dari surat itu, tiba-tiba Sueleng mengubah rencananya dan segera menuju ke Gunung Qingmao. Di sisi lain, Ruonan sendiri sangat mengenal ayahnya.
Biasanya hanya kasus luar biasa yang dapat membuat ayahnya mengambil keputusan seperti ini. Akan tetapi, yang membuat Ronan menjadi bingung adalah ternyata kasus di Gunung Qingmao yang ingin mereka selidiki berkaitan dengan kematian dari Jia Jinseng. Meskipun kematian dari Jia Jinseng menyebabkan perebutan aset dari klan Jia, tetapi seharusnya seorang penyelidik ilahi tidak perlu terlibat dalam persoalan ini. Belum lagi sekarang ayahnya tiba-tiba menghilang tanpa memberitahu apapun. Ini benar-benar sesuatu hal yang aneh. Ayah, kamu sedang terluka. Tolong jaga dirimu baik-baik dan jangan memaksakan diri. Gumam Ronan yang mulai merasa khawatir pada ayahnya. Sesungguhnya situasi semacam ini pernah terjadi dulu. Tetapi setiap kali hal seperti ini terjadi, itu berarti Sueleng harus berhadapan dengan musuh yang kuat. Saat bertarung, Sueleng tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk melindungi Ruonan, sehingga Sueleng memilih untuk bertarung sendiri tanpa membawa putrinya. Bahkan luka-luka yang dialami oleh Sueleng saat ini adalah akibat dari pertarungannya sebelumnya. Meskipun ayah terluka, tapi ayah adalah seorang Master Gu peringkat 5. Aku percaya pada ayah. Aku akan menunggu ayah kembali, pikir Ronan sambil menyemangati dirinya sendiri. Sekarang, Gu Yuebo semakin dekat dengan Ruonan. Kemudian Ruonan berkata, "Anda ingin penjelasan? Memangnya aku harus menjelaskan semuanya pada Anda?" kata Ruonan yang tampak sombong. Seketika wajah Gu Yuebo menjadi semakin suram saat mendengar perkataan dari Ruonan. "Dasar gadis kecil yang sombong, sepertinya aku bisa menjadikanmu sebagai sandera dan menukarkanmu dengan Fang Yuan nantinya," kata Gu Yuebo. Mendengar itu Ruonan pun langsung tertawa. "Pemimpin klan Gu Yue, apakah Anda berani melakukan hal itu? Pamanku adalah pemimpin klan Xie. Apa Anda yakin ingin berhadapan dengan klan Xie?" Mendengar itu, Gu Yuebo menghentikan langkahnya. Gu Yuebo hampir saja bertindak gegabah dan melupakan jika Ruonan berasal dari klan Xie. Klan Xie adalah klan hebat yang memiliki warisan selama ribuan tahun dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Di Gunung Qingmao, klan Xie mendirikan menara penindasan iblis, yaitu tempat di mana Master Gu Iblis dipenjarakan. Bahkan di seluruh perbatasan selatan, klan Xie sangat terkenal dengan pondasinya yang sangat kuat. Melawan mereka adalah sebuah tindakan yang bodoh. Kemudian Ruonan kembali berkata pada Gu Yuebo dengan nada yang lembut, "Pemimpin klan Gu Yue, saya tidak datang ke sini untuk bertentangan dengan Anda. Tapi tolong percayalah niat baik saya kali ini. Saya sendiri tidak tahu kemana ayah saya pergi, tetapi saya akan tetap di sini dan tidak akan melarikan diri. Keluarga Xie hanya mati dalam pertempuran dan tidak ada istilah lari dari pertempuran. Saya akan menyelesaikan kasus ini dan mencari pembunuh dari Jia Jinseng," kata Ruonan. "Fang Yuan mungkin saja bukan pembunuhnya," kata Gu Yuebo tiba-tiba sambil menegaskan. "Tetapi tetap saja ada kemungkinan bahwa Fang Yuan adalah pelakunya," jawab Ruonan dengan tegas. Setelah itu, untuk beberapa saat mereka saling menatap dalam diam. Lalu kemudian Ruonan berkata, "Dengan menghilangnya Fang Yuan sekarang, maka kecurigaan terhadap dirinya semakin besar, karena mungkin saja ia mencoba untuk melarikan diri dari kejahatannya. Tapi pemimpin klan Gu Yue tenang saja. Saya tidak akan menuduh orang yang tidak bersalah." "Aku harap juga begitu," jawab Gu Yuebo dengan singkat. Lalu setelah itu Gu Yuebo meninggalkan tempat itu. Oke, di next video kita akan membahas tentang kelanjutan Fang Yuan ya, yang dia akan mengambil Lotus harta karun. Apa yang akan terjadi? Sepertinya semuanya akan menjadi semakin seru. See you again di next video dan bye.